Oke, assalamualaikum teman-teman. Untuk kali ini saya akan coba share yang liatin. Menurut teman-teman gimana tentang video yang teman-teman lihat di awal video? Itu adalah contoh-contoh untuk kebocoran hidrolik sistem yang penyebabnya itu sebenarnya simple. Tapi kalau kita nggak tahu, itu menjadi sebuah kritikal. Nah, untuk share kali ini pun saya membawa mungkin nggak langsung di unit ya. Saya hanya membuat simulasi, tapi setidaknya semoga membantu di mana host, fitting dan yang lainnya saya coba tampilkan. Jadi penyebab utama dari problem tersebut kebetulan o-ringnya yang rusak ya, tapi sebagai acuan kita mengecek apakah benar-benar o-ringnya yang bermasalah atau baut yang bermasalah ataupun flank. Ikutin video ini, jangan di skip karena penjelasannya step by step berurutan, jadinya kalau memang kelewat diulangi lagi aja. Oke, langsung ke komponennya. Oke, anggap aja ini sebuah jadi hose ya. Ini kebetulan tool block kan. Anggap aja sebuah hose. Sebuah hose itu pasti ditempel oleh flank seperti ini. Flank seperti ini. Nah, untuk mengganti o-ring, contohnya ada o-ringnya yang rusak. Kayak bisa dicopot. Stop. Yuk. Sebelum memasang hose, ini kan udah saya coba. Jadi sebelum memasang hose dipastikan inilah. Ini jangan ada kotoran, jadinya dibersihkan. Ya kan? Dibersihkan dulu kontaknya, jadi benar-benar bersih. Nah, kalau sudah baru kita pasang ya kan. Nah, ini pasang kan. Perhatikan untuk hose yang tipe suction dan discharge itu berbeda. Suction ini hose kita jadi tentukan dulu. Hose ini mau dipasang di mana? Mau dipasang di suction atau di discharge. Kalau di discharge yang sisi sini nih dia akan lebih ada celah. Jadi sisi sini ini ada celah. Dia o-ring ini akan mepet ke dalam ke sisi luar karena tekanan dari dalam. Berarti si o-ring ini menahan tekanan untuk keluar sana. Fungsinya adalah balik lagi ya, sisi discharge. O-ring nempel di luar. Berbeda dengan sisi yang suction. Kalau suction itu adalah seperti ini. Kelihatan celah. Yang celahnya itu ada di sisi luar untuk suction. Karena apa? Dia itu menghisap. Apa yang terjadi jika pemasangan o-ring ini terbalik? Maka o-ring akan rusak. Karena apa? Memang dia itu discharge. Contohnya ya, ini kan o-ring o-ring suction. Tapi tak pasang di discharge. Maka di sini celah yang ada di sini itu membuat si o-ring ini bisa tertekan oleh pressure oleh oli. Akhirnya membuat o-ring ini melintir dan oli akan keluar lewat sisi-sisi sampingnya sini. Oke. Yang kedua. Ini dari yang ketiga ya. Ini penalan o-ring. Jangan juga o-ring itu contohnya dipasang nih part number yang ada di sini, yang ada udah distandarkan oleh semua produsen, entah Komatsu kah, entah Hitachi kah, itu sudah dites tentang kemampuannya. Di sini karena o-ring ada ketebalannya, di sini kan ada part number, ya kan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memaksimalkan si potensi atau fungsi dari komponen ini.
karena mereka itu sudah ada research and development. Jadi kalau bang ini apa namanya o-ringnya lebih bagus, contohnya ya merek si A warnanya yang merah, nah, ditaruh di sini lebih tebal, belum tentu lebih tebal itu lebih bagus selama dia strukturnya sama, ketebalannya sama, terus ininya sama. Mau o-ring apapun kalau dipasang bukan dari produsennya, kalau enggak ada dua kemungkinan. Kalau enggak bagus itu kenapa? Bisa jadi dengan ori yang sama tapi harganya lebih mahal. Atau bagus karena kebetulan apa namanya spesifikasi di apa namanya di produsennya itu kebetulan mempunyai produksi yang sama dari vendor yang sama. Tapi kan itu kita kan tidak tahu, hanya sepersekian persen aja kita bisa memastikan apakah ya ori yang dipakai itu sesuai dengan Komatsu. Sedangkan yang standar, contohnya saya karena mekanik Komatsu ya saya bawa Komatsu. Karena apa? Sebisa mungkin namanya part number ini udah dibuat sudah melalui penelitian. Jadinya kalau kita memasang aja contohnya kayak gini, kita pasang kayak gini, ini bisa aja kalau kita paksa, tapi efeknya apa? Ya kan bocor. Oleh karena itu namanya pemasangan pada hose, pada o-ring hose ini itu benar-benar harus sesuai dengan part book atau part numbernya. Kalaupun ada interchange atau part number yang bisa diganti dengan part number yang lainnya, itu harus sesuai dengan yang disarankan oleh pihak dari United Tractor sendiri. Jadi nggak bisa kita asal sembarangan. Contohnya di sini adalah o-ring kit. Di o-ring kit pun di sini ini sudah ada disebutkan part numbernya berapa. Ini udah ada. Di mana contohnya ini? Ini kolom kedua. Ini 13038. Nanti kalau kita pakai tuker yang 140 apakah sama? Ya bedanya cuma sedikit aja. Contohnya ya, anggap contoh ini o-ring 40 ya kan, o-ring 40 tuh nih. Kalau aku kasih o-ring nggak bisa masuk tapi agak maksa. O-ring terus o-ring 38 ini ya, kalau di tuh press o-ring 3 berapa, o-ring 38. Aduh, nyamuk bos. O-ring 435 ya kan, yang tadi buat yang contohnya ini sudah sesuai dengan speknya. Jadi o-ringnya mau dipakai apa, menurut saya ikutin aja lah yang sesuai dengan show manual. Kalaupun ketemu dengan o-ring yang tidak bertuaan, ya apa namanya, jangan salahkan. Suatu saat ada problem, jadi ngomongnya sudah bolak-balik dilakukan penggantian, tapi o-ringnya tetap bocor aja. Sudah dilakukan penggantian bolak-balik tapi tetap bocor aja. Gimana bang? Ya balik lagi, apakah o-ringnya benar, posisinya udah pas, fungsinya pas, materialnya itu udah sesuai, baru kita itu masih nyentuh o-ring ya. Belum yang oke ya, udah clear ya masalah o-ring. Jadi pemilihan tentang o-ring harus sesuai dengan part numbernya ya, walaupun itu o-ring kit. Sekarang penyebab kedua selain dari o-ring yang saya sebutkan di awal, sudah o-ringnya udah betul, pemasangannya ini pun bisa loh teman-teman. Jadi nggak sembarangan loh pemasangan o-ring, karena apa? Sudut yang akan kita pasang, kita harus pastikan di sini kontaknya ini harus rata, harus pastikan harus rata. Karena percuma aja kalau di sini sudah bagus, kontaknya bagus, tapi saat dipasang gini, di sini masih ada celah. Jadi ya harus dipastikan kondisinya rata untuk sekelilingnya sini. Ini ya kebetulan buntu ya, tapi yang di unit kan lubang toh.
Ya diperhatikan pinggirnya sini, harus dipastikan kontaknya. Di sini kontaknya bagus, di sini kontaknya bagus, di sini udah bersih, di sini udah bersih. Terus yang selanjutnya adalah pemasangan. Di sini ada 2 flank. Contohnya model tipe flank seperti ini ya. Tipe flank seperti ini, itu cara masangnya itu adalah dengan ya gini ya, pasangnya seperti ini. Teman-teman udah copy lah kalau cara masang mah gampang, tinggal dikasih kan celah sedikit. Di sini kasih pelumasan grease. Sebelum memasang grease sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena tujuannya kan untuk kontak awalnya saat digesek-gesek gini loh, biar nggak lepas atau nggak rusak. Itu aja kok. Jadi nggak usah banyak-banyak kasih grease-nya. Terus ditaruh sini ya kan, sudah posisi duduk nih, posisi duduk sih yang sini. Nah yang sini tinggal dimasukkan gini kan, ceklek ya kan. Nah gini, anggap aja ini saya kencangin lah. Jadi kalau posisi di unit kan ada beberapa dari 4 ini itu posisi yang paling susah. Ada yang mudah, ada yang medium. Kalau saya sarankan itu adalah potensi yang paling susah itu dahulukan dikencangin. Contohnya anggap aja dari 1, 2, 3, 4. Posisi yang paling susah itu segera dikencangin dulu. Contohnya ini yang paling susah. Udah, ini adalah yang paling dikencangin dahulu. Selanjutnya seperti apa silang? Nggak usah. Ini yang penting rapat. Ini kan sudah rapat. Kalau sudah rapat gini, ini kencangin karena kan sudah susah nih. Kencangin duluan sesuai dengan. Habis itu ini rapatkan, ya kan? Rapatkan. Ini dapetin toknya duluan. Yang susah ini dapatkan toknya duluan. Kalau sudah di marking. Setelah itu baru di tok yang gampang. Hal serupa seperti yang ini juga. Kalau ini gampang ya ini duluan, yang ini lebih susah ini dulu yang di tok, baru ini. Kenapa kok seperti itu? Dia itu sistemnya seperti spring. Jadi semakin ini dikencangin, semakin ini ngelawan. Jadinya saat di tok di sini, dia itu makin nekan ke sini. Ini bisa rapatnya. Makanya ada tok itu sebenarnya menyamakan kerataannya dia. Kalau posisi yang susah dulu saat dipasang, ya pasti akan, karena daya springnya ini, maka dia tidak saat kencang tidak akan imbang. Jadi saat kencang yang satunya pasti akan lebih ringan seperti itu. Untuk flank yang tipe seperti ini. Nah, berbeda dengan flank yang tipe seperti ini. Kalau teman-teman melihat di sini ada o-ring kan. Jadi kalau gini contohnya langsung. Nah, ini baru pengencangannya silang. Sini sama sini. Karena apa? Ini springnya gini mainnya. Balik lagi, kalau ngencangin itu yang paling susah, baru yang paling mudah. Karena yang susah gampang bisa, yang mudah bisa. Kalau yang mudah duluan, yang susah baru dikencangin. Nanti baru kencangin sebentar, nggak bisa ngetok, ditinggal gitu aja. Oke, udah clear ya. Terus balik lagi, kalau sudah didapatkan ininya bagus, sudah ditok kan, jangan lupa di marking. Jadi tujuannya apa? Kalau ada kerusakan pada tadi lupa ya, tujuannya marking itu sebenarnya apa toh? Jadi kalau ini thread ini sama housingnya ini kan kita ngukur pakai pitch gauge tuh, toolnya pitch gauge namanya. Kalau threadnya masalah, jadi saat kita kencangin kan, sudah kencangin, merasa sudah ditok, tandain. Nanti kalau tandanya itu berputar bergeser, ya kan, berarti kan ada faktor getaran yang lain. Jadinya kita lebih mudah untuk melakukan inspeksi atau mengerucutkan masalah. Kering bos, aku ngopi dulu bos. Jadi mengerucutkan problem, balik lagi ya, mengerucutkan problem lebih enak. Wes ya, mungkin itu aja sih sharing saya tentang pemasangan o-ring pada komponen
hidrolik. Overall semua komponen hidrolik, perhatikan cara atau step-step yang sudah saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada masukan atau saran, silakan ketik di kolom komentar ya. Jadinya saya bisa improve atau sama-sama saling berkembang. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dong Ra. Alhamdulillah dong Mas. Intermezzo nih, Bos.